sep kok langsung 1 2 3. Oke, aneh. Yose to Des. Cinta lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsal Positi Sekolah dengan 3 digit NIM terakhir 024. Di sini saya akan menjelaskan ROS Basic Developer Training Session 3 dan 4, yaitu Motion Control and Manipulator dan Move It Planning using C++, Intro to Planner, Intro to Perception. Selanjutnya ada ROS Industrial, yaitu ROS Industrial Arsitektur adalah perluasan dari sistem ROS yang ditujukan untuk keperluan industri. Sistem ini memungkinkan berbagai robot dan sensor dari berbagai merek untuk bekerja dalam suatu platform yang sama. Dengan arsitektur ini kita bisa menghubungkan robot, sensor, dan software industri tanpa harus membuat sistem baru dari awal, sehingga memudahkan integrasi dan mempercepat pengembangan. Next, ada ROS Industrial Capabilities. ROS Industrial mendukung banyak fitur penting untuk industri, seperti kontrol gerak, lengan robot, perencanaan jalur otomatis, dan integrasi sensor 2 dimensi atau 3 dimensi. Sistem ini juga mendukung simulasi deteksi tabrakan, serta dapat dikustomisasi untuk berbagai aplikasi seperti pengelasan, pengecetan, atau pemindahan benda secara presisi. Next, ada Motion Planning. Examine Moved Planning Environment. Moved adalah kerangka kerja untuk perencanaan gerak di ROS. Dan ini kita bisa merencanakan pergerakan robot, memeriksa tabrakan, dan mengatur tugas-tugas kompleks secara virtual. Lingkungan ini dilengkapi dengan plugin RViz, tools C++, dan sistem konfigurasi yang mendukung perencanaan berbasis sensor atau CAD. Next, ada Motion Planning, yaitu Setup New Robot. Untuk menghubungkan robot ke Moved, kita perlu membuat deskripsi robot menggunakan URDF atau Secro, lalu membuat paket Moved khusus robot tersebut. Setelah itu, konfigurasi dilengkapi dengan pengujian di simulator atau langsung ke robot nyata. Langkah ini penting agar robot bisa merespon perintah gerak secara akurat dan aman. Next, ada Motion Planning. RViz adalah alat visualisasi yang digunakan untuk merencanakan gerakan robot secara grafis. Kita bisa menentukan posisi awal dan tujuan akhir robot, lalu Moved akan menghitung jalurnya secara otomatis. RViz ini juga memungkinkan kita memantau apakah jalur yang dipilih aman dari tabrakan dan sesuai dengan batas gerak robot. Ini sangat berguna untuk pengujian sebelum diterapkan di dunia nyata. Next, ada Motion Planning C++. Selain dengan RViz, perencanaan gerak juga bisa dilakukan menggunakan kode C++. Dengan API dari Moved CPP, kita hanya perlu beberapa baris kode untuk merencanakan dan menjalankan pergerakan robot. Ini sangat berguna jika kita ingin mengotomatisasi pergerakan berdasarkan logika program atau sensor. Next, ada Motion Planning. Jenis-jenis Motion Planning. Dalam ROS Industrial ada 3 jenis jalur gerak utama, yaitu free space untuk pergerakan bebas seperti dari posisi awal ke area kerja. Yang kedua ada proses untuk gerakan presisi seperti pengelasan atau pengecetan, dan combinate atau gabungan antara free space dan proses. Setiap jenis digunakan sesuai kebutuhan dan kompleksitas tugas. Next, ada Move It Planning, adalah framework utama dalam ROS untuk perencanaan gerak robot. Dengan Moved, kita dapat mengontrol pergerakan dengan robot dari satu posisi ke posisi lain, memperhitungkan batasan fisik, deteksi tabrakan, dan lingkungan sekitar. API Moved CPP mempermudah integrasi dengan program C++ dan hanya butuh beberapa baris kode untuk perencanaan dan eksekusi gerakan yang kompleks. Next, ada Intro to Planners. Perencanaan gerak di ROS mencakup berbagai tipe planner. Planner seperti OMPL cocok untuk pergerakan bebas, sementara Descartes lebih ideal untuk lintasan Cartesian presisi, dan Trade-off
digunakan untuk mengoptimalkan jalur berdasarkan batasan tertentu. Memahami jenis planner yang tersedia akan membantu memilih pendekatan terbaik untuk tiap aplikasi industri. Next, ada calibration. Kalibrasi dalam sistem industri ROS mencakup kalibrasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalibrasi intrinsik bertujuan memperbaiki distorsi internal dari sensor seperti kamera, sedangkan kalibrasi ekstrinsik digunakan untuk mengetahui posisi dan orientasi sensor terhadap robot atau lingkungan sekitar. Proses ini penting agar data sensor 3D bisa digunakan secara akurat untuk persepsi dan kontrol robot. Next, ada point cloud file. Adalah kumpulan titik-titik 3D yang menggambarkan permukaan objek atau lingkungan. Di ROS, kita bisa memutar ulang file point cloud untuk mensimulasikan data sensor. File ini digunakan untuk demo, pengujian algoritma persepsi, dan pemrosesan lebih lanjut menggunakan PCL. File ini biasanya dihasilkan dari kamera 3D seperti Kinect atau RealSense. Next, ada OpenCV. Adalah pustaka open source yang digunakan untuk pengolahan citra 2 dimensi, seperti gambar atau video. Di ROS, OpenCV digunakan untuk mendeteksi fitur visual, melakukan kalibrasi kamera, hingga melacak posisi objek. Library ini terintegrasi ke dalam ROS melalui Vision OpenCV, sehingga mudah digunakan di berbagai node visual. Next, PCL adalah pustaka khusus untuk menangani data 3D seperti point cloud. Fungsi utamanya meliputi segmentasi permukaan, filter noise, pemisahan objek, dan rekonstruksi model. Di ROS PCL diintegrasikan melalui PCL_host, sehingga kita bisa langsung mengolah data dari sensor dalam arsitektur ROS. Next, ada PCL Command Line Tools. PCL juga menyediakan tools berbasis command line yang sangat berguna untuk eksperimen atau debugging tanpa menulis code. Di sini ada beberapa tools penting, di antara lain ada PCL Viewer untuk menampilkan point cloud, PCL Voxel Grid untuk down sampling, PCL Path Stroke Filter untuk filter berdasarkan suhu. Tools ini bisa diinstal di Linux dan sangat mendukung proses belajar dan eksplorasi PCL. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.